Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan lebih lanjut terkait soal terkait jadi biar memang Ya. kalau saya tidak salah mengatakan bahwa beberapa poin atau beberapa hasil walaupun ada yang sama dengan Quran itu kan karena kita sebelumnya kita tapi yang tapi kalau yang lain-lain itu bagaimana kita mengklasifikasi mana ya apa namanya kita percaya kita laksanakan mana yang tidak. Yang kedua itu berkaitan dengan soal doa. Kan urutannya itu kan kita pertama itu adalah memuji kepada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi. Apakah berselawat itu bisa juga maknai sebagai peran seperti apa? Tidak ya, itu sekedar adab. Adab kita, sunnah kita ketika berdoa, yang terbaik adalah kita puji-puji Allah seperti tadi. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Gitu. Bukan Nabi sebagai perantara, tidak. Justru kita kan mendoakan Nabi. Salawat kan mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mendoakan Nabi kan? Kan isi salawat bukan dengan Rasulullah, aku mohon kepada engkau ya Allah, kan bukan begitu isi salawat. Tapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, kan gitu. Jadi betul-betul salah kalau ada yang berpendapat bahwa untuk minta kepada Allah dengan perantara Rasulullah, karena Rasul sudah wafat. Kemudian yang pertama tadi, kalau yakin bahwa itu dari Allah, wajib kita percaya walaupun di Injil Taurat. Tapi kita tahu sendiri, Taurat, Injil hari ini sudah? Iya, sudah nggak karu-karuan. 20% aja firman Allah, itu sudah banyak sekali, paling cuma 10%. Itu sudah ucapan para pendeta dan pastor. Masa Allah menceritakan ada seorang nabi yang menikahi putrinya. Kan ancur-ancuran itu isi Taurat dan Injil itu hari ini. Ya itu bukan Taurat Injil yang asli. Kalau yang asli pasti sama dengan Al-Quran. Misalnya di Taurat dan Injil mengatakan manusia pertama adalah Adam, istrinya Hawa, kemudian hari kiamat, hari Jumat. Itu dari Allah itu. Itu yang asli itu. Ya. Sementara Tuhan ada 3, Tuhan punya anak, lahirnya 25 Desember, itu bukan dari Allah, dirubah-rubah oleh mereka. Bahkan kan mereka ada kalimat bahwa mulai hari ini resmilah engkau sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Jadi ada hari di mana Tuhan itu dilantik gitu. Yang melantik manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Adapun Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, kita yakin seyakin-yakinnya nggak ada yang salah itu. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa waktu itu, kita yakin seyakin-yakinnya nggak ada yang salah. Sekarang banyakkan yang salah. Adapun Zabur, Suhuf kan sudah tidak kita temukan lagi. Ya, yang masih kita temukan Taurat dan Injil. Tapi itu tadi sudah berubah nggak karuan. Mohon penjelasan apa itu Qorin. Qorin itu jin yang menyertai manusia. Jadi masing-masing kita itu punya jin yang menyertai kita. Namanya Qorin. Bahkan Nabi pernah ditanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Ya. Hanya kita tidak tahu dia makannya apa, dia namanya siapa, dan seterusnya kita nggak tahu. Hanya di sini banyak yang ngarang.
Oh, kita bisa nih ketemu dengan korenya Rasulullah, kita bisa ketemu nih, ini ngarang ya. Nggak banyak yang dari Nabi, cuman seperti itu. Katanya azan Jumat 2 kali itu bid'ah, mohon dalilnya. Kebalik. Kalau yang minta dalilnya itu yang mengatakan sunnah. Kalau mengatakan bid'ah nggak ada dalilnya, justru karena nggak ada dalilnya, gitu. Justru karena nggak ada dalilnya, seperti tadi salat nisfu Sya'ban, bid'ah. Karena apa? Karena nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil bahwa Rasul dan para sahabat salat nisfu Sya'ban, maka disebut bid'ah, gitu. Yang harus bawa dalil yang mengatakan ini sunnah. Sunnah sholat 2 rakaat ketika masuk masjid, namanya sholat tahiyatul masjid. Ada dalilnya? Ada, gitu. Sunnah ketika pulang dari safar mampir ke masjid terdekat. Misalnya antum rumah di sini ya, sektor 4 ini, mampir dulu ke masjid ini sholat 2 rakaat. Udah sholat 2 rakaat baru pulang ke rumah. Itu kalau pulang dari safar, pulang dari haji, pulang dari umroh, pulang dari Makassar, pulang dari Surabaya, tugas apalah ya, silaturahim, gitu. Ada dalilnya? Ada. Nabi melakukan itu setiap kali Nabi pulang dari safar, ya. Rasul, Abu Bakar, Umar itu azan Jumat 1 kali. Masjid di kampung saya menjalankan azan Jumat 2 kali. Saya meniatkan azan yang pertama dengan niat latihan azan agar tidak bid'ah. Saya harus bagaimana? Ketika sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, jangan ikut-ikutan. Jangan membantu dalam bentuk apapun, ya. Maka nggak ada istilah latihan segala macam, ya sudah, ya. Syariat itu harus dijunjung tinggi, jangan diakal-akali, ya. Ada dalilnya kita amalkan, nggak ada dalilnya kita tinggalkan. Kalau satu liang kubur ditumpuk antara ibu dan anak laki-laki, boleh apa tidak? Siapapun, ini kan sudah bukan di dunia lagi, nggak ada laki perempuan nggak boleh nyampur, ya iya ketika masih hidup. Udah mati nggak ada masalah. Ada, mau laki mau perempuan, udah meninggal udah beda lagi, udah beda. Walaupun ditumpuk nempel kayak apa, ketika mungkar nakir datang sendiri-sendiri, ya. Ini sudah bukan alam dunia lagi, sudah beda alam, sifatnya sudah beda. Ya antum nggak sadar mungkar nakir itu ada berapa? Cuma 2 kan, mungkar dan nakir, ya kan? 2 malaikat, 1 mungkar 1 nakir, datang ke kubur bertanya, ya. Sementara yang mati mungkin karena apa ya, perang atau ya COVID ya, nah mati bersamaan, tiap hari insya Allah ada ya. Apa nggak bingung itu mungkar nakir? Yang mana dulu, apa ngantri dulu? Enggak. Kita ini terlalu bodoh, terlalu jadul, terlalu ketinggalan zaman dibanding dengan kecanggihan malaikat, ya. Hanya butuh sekian detik para malaikat itu untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya miliaran kilometer. Kita nggak sampai. Manusia udah sombong, menciptakan pesawat ini, pesawat supersonik segala macam. Itu nggak ada apa-apanya dengan kecepatan Jibril bersama Nabi ketika Mi'raj itu, ya, nggak ada apa-apanya manusia. Bahkan mikir aja nggak sanggup. Gimana? Cuman 1 malaikat
mencabut nyawa ribuan orang di waktu yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Nggak kepikiran oleh kita. Tape dan buah-buahan yang mengandung alkohol seperti durian, apakah halal? Bentuk tape ketika berbentuk buah makanan, insya Allah halal. Tapi kalau sudah berbentuk minuman, apalagi minuman itu memang dipersiapkan untuk mabuk, ya haram. Ya. Maka jangan pernah mengharamkan apa yang halal, ya, dengan dalih seperti tadi. Apakah membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah di malam hari termasuk sunnah? Jangan menentukan, ya, baca saja, baca saja. Nggak usah menentukan hari, nggak usah menentukan waktu, baca saja. Kapan kita sempat? Apa saja yang kita ucapkan ketika ziarah ke kubur Nabi Abu Bakar? Salam aja, Assalamualaikum, salam ya Nabi, ya. Jangan dialog, jangan nangis-nangis, jangan, ya kalau terharu mungkin, ya, mengingat jasa-jasa beliau. Berlama-lama jangan, bahaya. Kita ini lemah imannya, ya. Nanti merata minta-minta kepada Nabi, ya. Jangan. Ketika safar hari Jumat untuk tamasya mengganti sholat Jumat dengan menjamak, boleh niatkan sholat duhur. Jumat dijamak dengan asar, ini khilaf bainal ulama, ada perselisihan pendapat. Nah, biar tidak berselisih, niatkan saja sholat duhur. Kan nggak wajib Jumatan, orang kita musafir, safar. Ketika kita di Surabaya, Makassar, Mekah, Madinah, kita nggak wajib sholat Jumat. Nah, kalau sholat duhur dijamak dengan asar kan nggak ada masalah, gitu. Nah, bagaimana orang kita di masjid Jumatan? Nggak masalah. Sholat itu ditulis oleh Allah sholat apa? Tergantung niat kita, gitu. Loh, kan imamnya jelas niatnya sholat Jumat, nggak masalah. Antara imam dengan makmum beda niat, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Abu Bakar pernah sholat sunat, makmumnya sholat duhur atau asar. Itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal pernah sholat sunat, makmumnya sholat isya. Mu'ad bin Jabal sudah sholat isya bersama Nabi. Kan sholat yang kedua sunat, nggak mungkin wajib bagi Mu'ad bin Jabal. Tapi makmumnya sholat wajib, sholat isya. Jadi sekali lagi, antara imam dengan makmum, niat sholatnya tidak harus sama. Oleh karena itu, ketika antum masuk masjid atau rest area, belum sholat duhur, ini ada orang sholat, ini duhur apa asar ya? Ini asar, nggak usah nanya. Nggak usah nanya, udah ikut saja, niatnya duhur, orang belum sholat duhur. Walaupun imamnya sholat asar, ini jamaah apa enggak ya, ini qashar apa enggak, nggak perlu, ikut saja. Kalau qashar ya 2, kalau nggak qashar ya 4, mudah, insya Allah. Jadi nggak perlu seperti di masjid-masjid ada area khusus sholat jamak qashar, nggak perlu. Wallahu. Habis? Ibu-ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita lebih utama apa? Safar disunahkan apa? Hah? Oh, yang tadi, yang pulang safar. Iya, ini khususiyah ya. Ini khususiyah. Ya, seperti
Seperti sholat tarawih, ya kan? Kan walaupun wanita ke masjid, gitu. Sholat id kan jelas tidak wajib kan? Nabi menyuruh, bahkan wanita-wanita yang biasa dipingit, nggak pernah keluar rumah, Nabi nyuruh keluar, gitu. Jadi kasus per kasus. Wanita lebih baik sholat di rumah, tentu sholat 5 waktu, walaupun ke masjid boleh. Nah, adapun sholat pulang dari safar, karena Nabi mencontohkan di masjid, ya di masjid. Ingat bahwa apapun yang sunnah bagi laki-laki, maka itu sunnah bagi perempuan, kecuali ada dalil yang khusus. Dalam hal ini saya tidak tahu adanya kekhususan dalil bahwa untuk perempuan tidak disunahkan sholat 2 rakaat sepulang safar. Ya, insya Allah sama antara laki dan perempuan, disunahkan kalau mau ya, sholat 2 rakaat sepulang safar di masjid. Wallahu a'lam. Ya. Iya, nggak ada dalil jalan lain menuju surga. Nah, cuman tadi secepat kilat, secepat angin, gitu. Adapun lewat, iya. Adapun bi ghairi hisabin wala adzabin, betul. Banyak manusia, bahkan dihitung oleh Nabi 70.000 yang yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adzab, yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Melewati sirat? Iya. Karena nggak ada keterangan jalan lain selain sirat. Tapi yaitu tadi, mungkin secepat kilat, mungkin secepat angin, mungkin secepat kuda yang lari cepat. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Satu lagi. Bagaimana dengan Utsman bin Affan yang azan 2 kali? Ini dibantah oleh beberapa sahabat. Jadi tidak bisa dikatakan ini sebagai ijma' sahabat. Ya. Yang sangat keras adalah Ibnu Umar. Gitu. Berbeda dengan salat tarawih setiap malam berjamaah di bulan Ramadan. Ini enggak ada satupun sahabat yang membantah. Walaupun Nabi tidak mencontohkan. Kemudian mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Ini enggak ada satupun sahabat yang membantah. Walaupun di zaman Nabi tidak pernah dicontohkan. Untuk azan Jumat 2 kali yang dilakukan oleh Utsman, ini dibantah oleh para sahabat lain. Ya, maka azan 2 kali di hari Jumat tidak bisa dikatakan sebagai sunnah sahabat. Sunnah sahabat itu harus ijma. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.